setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi baru dalam penyebaran Islam. Jika sebelumnya dakwah terfokus di dalam Jazirah Arab, kini Islam harus dikenal lebih luas, menembus batas suku dan wilayah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengirim pasukan atau mengancam dengan pedang. Beliau memilih cara yang paling mulia dengan berkirim surat kepada raja-raja. Surat-surat ini bukan sekedar ajakan masuk Islam, tetapi juga bukti bahwa Islam adalah agama yang membawa perdamaian, bukan penaklukan. Maka, pada bulan Muharram, tahun 628 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat-sahabatnya ke berbagai penjuru dunia, membawa surat yang ditujukan kepada para pemimpin besar saat itu. Kaisar Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Raja Abisinia, dan penguasa-penguasa lainnya. Namun, bagaimana para raja itu menanggapi ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surat kepada Kaisar Romawi Heraklius dibawa oleh Dihya Al-Kalbi. Ia diperintahkan terlebih dahulu menemui Gubernur Busra sebelum akhirnya disampaikan kepada Kaisar yang sedang berada di Syam. Ketika surat itu sampai, Heraklius tidak serta-merta menolaknya. Ia justru ingin tahu lebih banyak tentang Muhammad kepada orang yang mengirimkan surat tersebut. Maka, ia memanggil Abu Sufyan, yang saat itu kebetulan berada di Syam bersama kafilah dagangnya. Di hadapan Abu Sufyan dan rombongannya, Heraklius bertanya tentang Rasulullah. Abu Sufyan memberikan kesaksian mengenai Rasulullah, tentang keluarganya, tentang kejujurannya, tentang pengikut-pengikutnya. Setelah mendengar semua jawaban Abu Sufyan, Heraklius berkata, "Aku sudah mengira bahwa seorang nabi akan muncul di masa ini. Tetapi aku tidak menyangka bahwa ia berasal dari bangsa Arab. Jika apa yang kau katakan benar, maka pengaruhnya pasti akan meluas hingga ke negeriku." Heraklius tidak masuk Islam. Namun demikian, ia mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap disimpan dalam arsip kerajaan, bahkan bertahan selama berabad-abad hingga masa Kekaisaran Ottoman. Jika Heraklius masih menunjukkan sikap hormat, Raja Persia, Kisra, menunjukkan kebalikannya. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah. Ketika surat itu diterjemahkan, Kisra merasa terhina. Ia marah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutnya dengan gelar Maharaja, melainkan hanya pemimpin Persia. Dengan penuh kemarahan, ia mencabik-cabik surat itu. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sebagaimana ia mencabik-cabik suratku, maka Allah akan mencabik-cabik kerajaannya." Tak lama setelah itu, Kisra terbunuh oleh anaknya sendiri, dan kekaisaran Persia mulai runtuh, hingga akhirnya takluk di bawah Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Surat kepada Negus, Raja Abisinia, dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Surat itu berisi ajakan untuk masuk Islam, tetapi juga mengandung rasa hormat kepada Negus, yang sebelumnya telah melindungi para sahabat yang hijrah ke Abisinia. Ketika surat itu sampai, Negus menunjukkan sikap yang berbeda dari raja-raja lain. Ia menghormati surat tersebut, menyimpannya di dalam peti khusus, dan berkata, "Selama surat ini aman, kerajaanku juga akan tetap aman." Dan benar, meskipun banyak kerajaan di sekitarnya runtuh, kerajaan Abisinia tetap bertahan selama berabad-abad, tanpa pernah terjadi peperangan dengan pasukan Muslim.
Surat kepada Muqawqis, Raja Mesir, dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika surat itu disampaikan, Muqawqis tidak langsung menolak seperti Kisra. Ia membaca surat itu dengan penuh perhatian. Meskipun ia tidak masuk Islam, ia tetap menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirim hadiah berupa 2 orang wanita bangsawan, Maryam dan Sirin, serta pakaian dan unta terbaik. Dari 2 wanita tersebut, Maryam Al-Qibtiyah kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melahirkan putra beliau, Ibrahim. Di antara para raja yang menerima surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang langsung masuk Islam adalah Munzir bin Sawa, penguasa Bahrain. Ketika surat itu sampai kepadanya, ia segera membalas dengan pernyataan, "Aku dan beberapa orang dari rakyatku telah masuk Islam." Namun, ia juga bertanya tentang orang-orang Yahudi dan Majusi yang berada di wilayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa mereka tetap diizinkan tinggal di Bahrain dengan syarat membayar jizyah sebagai pajak perlindungan bagi non-Muslim yang hidup dalam wilayah Islam. Surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja adalah bukti nyata bahwa Islam bukan agama yang dipaksakan dengan pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengirim pasukan atau menaklukkan mereka dengan kekuatan. Beliau hanya mengajak dengan kata-kata. Sebagian menerima, sebagian menolak, dan sebagian menghormati meskipun tidak masuk Islam. Namun, sejarah membuktikan bahwa mereka yang menolak dengan kasar, seperti Kisra, akhirnya kehilangan kerajaannya. Sementara mereka yang menghormati, seperti Heraklius dan Negus, tetap bertahan lebih lama. Inilah Islam. Ia datang dengan rahmat, bukan paksaan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang membawa cahaya, bukan pedang.